warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Tetap bersemangat ya. Semangat beribadah, semangat belajar. Marilah pelajaran hari ini segera kita mulai dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran PPKN, yaitu keragaman di Indonesia. Sebelum dimulai, silahkan anak-anak buka buku cetaknya, disiapkan dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah siap buku cetaknya? Baiklah, kalau sudah siap, mari kita mulai pelajaran hari ini tentang keragaman di Indonesia. Anak-anak, di tema yang kemarin, subtema 1, kita sudah belajar ada keragaman suku, ada keragaman bahasa daerah. Hari ini kita akan belajar keragaman yang lain yang ada di Indonesia, yaitu keragaman lagu daerah. Kita harus melestarikan bahasa daerah antara lain dengan mengenal lagu daerah. Karena lagu-lagu daerah itu menggunakan bahasa daerah setempat. Untuk lebih mengenal lagi macam-macam lagu daerah dan asalnya, silahkan anak-anak buka buku cetak halaman 43. Bagaimana anak-anak, sudah ketemu bukunya? Halaman 43. Nanti silahkan dibaca. Di situ ada nama lagu dan asal daerahnya. Sudah ketemu ya? Nanti silahkan dibaca sampai kalian paham. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Selain itu, selain tadi ada lagu daerah, kita juga akan belajar tentang keragaman rumah adat. Rumah adat di Indonesia mencerminkan kehidupan masyarakatnya. Rumah adat Kalimantan misalnya, pada umumnya berbentuk panggung dan kolongnya digunakan untuk menenun dan menumbuk padi. Rumah adat Toraja, kolongnya digunakan sebagai kandang kerbau. Itulah kegunaan rumah adat bagi masyarakat setempat. Baiklah anak-anak, supaya kalian lebih tahu tentang rumah adat yang ada di Indonesia, silahkan dibuka bukunya halaman 67 dan 68. Gimana anak-anak? Sudah ketemu? Halaman 67 sampai 68. Di situ banyak sekali nama rumah adat dan provinsi asalnya. Ya. Sudah ya? Nah, sekarang perhatikan halaman 69. Di halaman 69, di situ ditunjukkan gambar-gambar rumah adat. Yang pertama, nah seperti ini ya. Di buku kalian seperti ini. Apa itu namanya? Perhatikan, ini namanya rumah tongkonan. Dari mana? Dari Provinsi Sulawesi Selatan. Terus ditanyakan, apa keunikannya? Keunikannya adalah atapnya berbentuk seperti perahu. Itu ya. Yang kedua, nah, sudah tahu anak-anak ini namanya rumah apa? Namanya rumah Lamin. Berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Keunikannya, rumah ini berbentuk panggung dan panjang. Itu, berbentuk panggung dan panjang. Kolongnya digunakan untuk menenun, ada juga yang untuk menumbuk padi. Yang ketiga, nih ada rumah lagi. Ini rumah adat namanya apa? Kalian perhatikan, namanya Rumah Baru Niang. Namanya Rumah Baru Niang. Dari mana? Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keunikannya, atapnya runcing. Ini tingginya sampai 15 meter. Nah, yang selanjutnya itu di buku kalian yang terakhir, namanya Rumah Gapura Candi Bentar dari Bali. Keunikannya, rumah di Bali itu di setiap depan rumah ada gapuranya, maka disebut Rumah Gapura Candi
Bentar, inilah contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia yang memiliki ciri khas sendiri dan keunikan sendiri. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah tadi keragaman rumah adat, sekarang keragaman pakaian adat. Pakaian adat biasanya digunakan pada saat tertentu, misalnya pada upacara adat, pernikahan, memperingati Hari Kartini, atau pawai Hari Kemerdekaan. Sering kalian lihat mereka menggunakan pakaian-pakaian dari daerah. Nah, untuk mengetahuinya, silahkan dibuka buku cetak halaman 70-71. Halaman 70-71. Sudah ketemu ya anak-anak ya? Nanti kalian silahkan membaca. Dibaca sampai kalian tahu apa nama pakaian adat dari masing-masing provinsi. Selain pakaian adat, ada juga keragaman tarian daerah. Ternyata Indonesia kaya sekali akan tarian daerah. Tarian daerah biasanya memiliki makna dan tujuan tertentu, misalnya tari piring dari Sumatera Barat, bertujuan untuk bersyukur karena panen yang melimpah. Tari saman dari Aceh, mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kebersamaan. Masih banyak lagi tarian daerah yang lain, silahkan dibuka bukunya pada halaman 76-77. Nah, di sana kalian akan mengetahui berbagai macam tarian daerah dan asal provinsinya. Baiklah anak-anak, selanjutnya keragaman alat musik daerah. Nih contohnya. Ya, anak-anak bisa buka halaman 88. Halaman 88. Nah, di situ ada contoh gambar alat musik ini. Yang nomor 1. Nah, nomor 1 sampai nomor 4. Di situ belum ada namanya. Ayo kita cari namanya. Nah, yang nomor 1 ini namanya kulintang. Dimainkan dengan cara dipukul. Ini kayu, ini dipukul dengan kayu. Ya, terus asalnya dari Sulawesi Utara. Yang kedua namanya gambus. Cara membunyikannya dipetik, berasal dari Jambi atau Riau. Di Jambi ya, ada, di Riau juga ada. Yang ketiga, ini namanya tifa. Cara memainkan dipukul berasal dari Papua. Yang keempat, ini adalah namanya saron, bagian dari gamelan. Cara membunyikannya dipukul berasal dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, berbagai keragaman yang ada di Indonesia ini harus dilestarikan supaya tidak punah. Bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia? Kalian bisa melihat pada buku cetak halaman 75, yaitu yang pertama dengan cara kenali budaya. Bagaimana cara mengenali budaya? Mencari informasi melalui berbagai media, mengikuti kegiatan budaya, mengunjungi tempat wisata budaya, mempelajari budaya. Yang kedua, ajarkan budaya kepada orang lain. Yang ketiga, memperkenalkan budaya ke luar negeri. Silakan dibaca kembali di halaman 75. Baiklah anak-anak, materi hari ini silakan kalian baca dengan sungguh-sungguh. Setelah baca, silakan dikerjakan soal ini, dikerjakan di buku tulis tematik, kemudian dikirim ke ustazah. Baiklah anak-anak, pertemuan hari ini mari kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.